Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun melalui jarak jauh. Hari ini kita akan melanjutkan penerapan teorema Pythagoras terutama pada segitiga siku-siku sama kaki. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Cirinya yaitu sudutnya 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Jadi kedua sudutnya sama 45 derajat, yang satunya siku-siku 90 derajat, sehingga panjang sisi penyikunya itu sama. Kita misalkan panjang sisi penyikunya yaitu Y. Karena ini sama kaki, berarti sisi penyikunya Y di sini yang tegak lurusnya sama, yaitu Y panjangnya. Kita akan cari panjang sisi hipotenusanya. Berarti sisi hipotenusa pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sama dengan 2Y pangkat 2. Jadi panjang sisi hipotenusanya yaitu kita akarkan, jadi akar 2Y pangkat 2. Y pangkat 2-nya kita akarkan, jadi panjang sisi hipotenusanya adalah Y akar 2. Kemudian kita bisa ketahui perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki, yaitu sisi hipotenusa berbanding sisi penyiku sama dengan Y akar 2 berbanding Y. Kita sederhanakan sehingga perbandingannya sisi hipotenusa berbanding sisi penyiku sama dengan, kita bagi semuanya dengan Y, jadi akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Akar 2-nya untuk sisi hipotenusa, 1 dengan 1-nya untuk sisi penyiku. Kemudian penerapan Pythagoras dalam perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar segitiga sama sisi dengan panjang sisinya Y. Kemudian kita tarik garis tinggi C ke D sehingga terbentuk segitiga siku-siku BCD dengan sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Panjang sisi hipotenusanya Y, panjang sisi penyiku yang pertamanya setengah Y, kita akan cari sisi penyiku yang lain, yaitu panjang CD. Berarti CD pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 dikurangi setengah Y pangkat 2. Kita kurangi Y dikurangi Y pangkat 2 dikurangi 1/4 Y pangkat 2. Kemudian 1 dikurangi 1/4 menjadi 3/4 Y pangkat 2. Kita akarkan, jadi CD sama dengan setengah Y akar 3. Kita bandingkan perbandingan sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sisi hipotenusa berbanding sisi penyiku jadi Y berbanding setengah Y akar 3 berbanding setengah Y. Sisi hipotenusanya di sini BC, berarti BC berbanding CD berbanding BD ada sama dengan 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Semuanya kita kalikan dengan 2. Jadi 2Y berbanding Y akar 3 berbanding Y. Kemudian kita bagi lagi dengan Y sehingga didapatkan perbandingannya 2 berbanding akar 3 berbanding 1. 2 ini untuk sisi hipotenusa. Jadi untuk sisi yang di depan sudut 90 derajat, akar 3 untuk sisi yang di depan sudut 60 derajat. Di depan sudut 60 derajat, 1 untuk sisi yang di depan sudut 30 derajat. Jadi diingatkan lagi ya, jadi 2 ini untuk sisi hipotenusa atau sisi yang di depan sudut 90, akar 3 ini untuk sisi yang di depan sudut 60, dan 1 ini untuk sisi yang di depan sudut 30 derajat. Jadi perbandingannya 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama.
Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Sudutnya sama 45 derajat. Sudut B sama dengan sudut C 45 derajat. Berarti ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi AB jika panjang BC 24. Jadi diketahui panjang BC-nya, panjang sisi hipotenusanya 24 cm. Tentukan panjang sisi penyikunya. Sedangkan pertanyaan yang B, yang diketahuinya adalah sisi penyikunya. Sisi penyikunya 20 cm. Tentukan panjang sisi BC-nya, yaitu panjang sisi hipotenusanya. Pertama, kita cari dulu perbandingannya. Karena sisi hipotenusanya BC, berarti BC berbanding AB berbanding AC sama dengan akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, yang di depan sudut 90 akar 2, yang lainnya sama, perbandingannya 1 berbanding 1. Yang ditanyakan panjang AB dan diketahui panjang BC, berarti kita ambil perbandingannya BC berbanding AB. BC berbanding AB sama dengan akar 2 berbanding 1. Jadi kita tidak pakai tiga-tiganya, tapi kita pakai 2 saja yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahuinya BC, yang ditanyakannya AB. Jadi kita pakai yang ini saja. Kemudian kita rubah ke bentuk BC-nya 24. Jadi 24 berbanding AB sama dengan akar 2 berbanding 1. Kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi 24 per AB sama dengan akar 2 per 1. Kemudian 24-nya kita kalikan dengan 1. Akar 2-nya kita kalikan dengan B. Jadi 24 sama dengan akar 2B. Kita bagi kedua ruas dengan akar 2. 24 dibagi akar 2. Akar 2AB dibagi akar 2. Jadi akar 2 dengan akar 2 yang di AB-nya menjadi 1. Jadi 1AB. Sekarang kita sederhanakan 24 per akar 2. Caranya 24 per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi 24 dikali akar 2, tetap kita tuliskan jadi 24 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2. 2 dikali 24 berarti akar 4, yaitu 2. Jadi AB sama dengan 24 akar 2 per 2. Kita bagi, 24 dibagi 2-nya menjadi 12 akar 2 cm. Jadi kalau panjang BC-nya 24, maka panjang AB-nya adalah 12 akar 2 cm. Sekarang pertanyaan yang B. Diketahui panjang AB-nya 20 cm. Ditanyakan panjang BC. Kita tulis lagi perbandingannya. BC berbanding AB berbanding AC, akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Kemudian yang diketahuinya BC, yang ditanyakannya AB, berarti kita pakai BC berbanding AB sama dengan akar 2 berbanding 1. Kita ganti AB-nya menjadi 20. BC berbanding 20 sama dengan akar 2 berbanding 1. Kemudian kita ubah ke bentuk pecahan. BC per 20 sama dengan akar 2 per 1. Jadi BC dikali 1, 20 dikali akar 2. BC sama dengan 20 akar 2. Jadi panjang BC-nya adalah 20 akar 2 cm. Soal yang kedua. Perhatikan segitiga berikut. Ada segitiga PQR dengan sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pertanyaannya, jika panjang sisi QR 8 cm, tentukan panjang PR dan panjang PQ. Jadi yang diketahui panjang Q ke R, yaitu sisi hipotenusanya 8, tentukan panjang sisi penyikunya. Kita bahas. Untuk pertanyaan yang A, pertama kita tulis dulu perbandingannya. QR berbanding PR berbanding PQ sama dengan 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Karena QR-nya sisi hipotenusa, PR adalah sisi yang di depan sudut 60 derajat, dan PQ adalah sisi yang di depan sudut 30 derajat. Sehingga perbandingannya 2 berbanding akar 3 berbanding 1.
Yang diketahuinya QR, yang ditanyakan PR, berarti yang kita pakai QR berbanding PR sama dengan 2 berbanding akar 3. Kemudian kita ganti QR-nya menjadi 8. 8 berbanding PR sama dengan 2 berbanding akar 3. Kita rubah ke bentuk pecahan. 8 per PR sama dengan 2 per akar 3. Kita kalikan PR kali 2 dan 8 kali akar 3. Jadi 8 akar 3 sama dengan 2 PR. Kemudian kita bagi 2 kedua-duanya sehingga didapat 8 bagi 2 4. Jadi panjang PR-nya adalah 4 akar 3 cm. Sekarang pertanyaan yang B yang ditanyakan panjang PQ. Kita tulis lagi perbandingannya. QR berbanding PR berbanding PQ 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Kemudian yang diketahuinya QR, yang ditanyakan PQ. Berarti QR berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 1. Jadi QR-nya 8 berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 1. Kita berubah ke bentuk pecahan. Jadi 8 per PQ sama dengan 2 per 1. 8 kali 1 PQ kali 2. Jadi 8 sama dengan 2 PQ. Kita bagi 2 dua-duanya. Jadi PQ sama dengan 4 cm. Jadi panjang PR-nya 4 akar 3, panjang PQ-nya 4. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Tentukan keliling segitiga ABC dan luas segitiga ABC. Jadi siku-sikunya di C, kemudian ditarik garis yang tegak lurus dan siku-siku juga di D. Di sini 30 derajat, berarti sudut DCB 60 derajat dan sudut DCA 30 derajat. Kemudian sudut DAC juga 60 derajat. Pertama, perhatikan dulu segitiga ACD karena yang diketahui panjang AD. Jadi kita pakai dulu segitiga ACD. Dari segitiga ACD kita dapatkan perbandingan AC berbanding CD berbanding AD adalah 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Karena AC-nya adalah sisi hipotenusa, CD itu sisi yang di depan sudut 60, dan AD itu sisi yang di depan sudut 30. Jadi perbandingannya 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Kita cari panjang AC. Jadi AC berbanding AD sama dengan 2 berbanding 1. Panjang AC-nya belum diketahui, panjang AD-nya 8, jadi AC per 8 sama dengan 2 per 1. Kita kalikan AC kali 1, 8 kali 2. Jadi didapat panjang AC sama dengan 16 cm. Sudah diketahui panjang AC-nya, sekarang kita gunakan segitiga ABC. Segitiga ABC siku-siku di C, sehingga perbandingannya AB berbanding CB berbanding AC sama dengan 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Karena di segitiga ABC, sisi hipotenusanya adalah AB, sisi yang di depan sudut 60 derajatnya BC, dan yang di depan sudut 30 derajatnya adalah AC. Jadi AB banding CB banding AC sama dengan 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Kita cari dulu panjang B ke C. Kita cari dulu panjang AB. AB berbanding AC sama dengan 2 berbanding 1. Jadi panjang AB-nya belum diketahui, AC-nya 16 sama dengan 2 berbanding 1. AB kali 1, 16 kali 2, jadi panjang AB-nya adalah 32 cm. Kemudian kita cari panjang BC. Jadi CB berbanding AC sama dengan akar 3 berbanding 1. Jadi CB per 16 sama dengan akar 3 per 1. Kita kalikan CB kali 1, 16 kali akar 3. Jadi panjang CB adalah 16 akar 3 cm. Setelah diketahui ketiga sisinya, baru kita cari luasnya dan kelilingnya. Keliling itu adalah jumlah semua sisi. Maka untuk mencari keliling segitiga ABC, AB tambah BC tambah AC. Jadi 32 tambah 16 akar 3 ditambah 16. Yang 16 akar 3 ini tidak bisa dijumlahkan dengan 32 karena harus dirubah dulu ke bentuk desimal.
Tapi karena akar 3 itu bilangan irasional, jadi kita biarkan saja seperti ini. Kita jumlahkan 32 dan 16. Jadi 48 ditambah 16 akar 3 cm. Karena ini ada akar 3-nya, jadi tidak bisa dijumlahkan. 48 ditambah 16-nya tidak bisa dijumlahkan. Jadi tulisnya seperti ini saja. 48 ditambah 16 akar 3 cm. Untuk luasnya, luas segitiga ABC adalah setengah kali AC kali BC. Karena yang tegak lurusnya adalah sisi AC dan BC. Sisi AB-nya itu adalah sisi hipotenusa. Jadi setengah kali 16 kali 16 akar 3. 16 dibagi 2, 8. 8 dikali 16 adalah 128. Jadi luas segitiga ABC-nya 128 kali akar 3 cm persegi. Jadi kalau ditambah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. 48 tambah 16 akar 3, sudah sampai situ. Tapi kalau dikali itu bisa. Jadi 16 kali bagi 2, 8. 8 kali 16, nanti akar 3-nya dibawa lagi. Jadi jawabannya 128 akar 3 cm persegi. Nah, untuk latihan kalian di rumah, silakan kalian kerjakan soal berikut ini, kemudian nanti jawabannya bisa distorkan melalui Google Classroom. Soal yang pertama, perhatikan gambar di samping, tentukan panjang A ke C. Yang diketahuinya panjang AD. Jadi pertama kalian gunakan dulu perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Setelah diketahui panjang AB, baru kita cari panjang AC. Jadi pertama cari dulu panjang AB dengan menggunakan sisi segitiga, perbandingan sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Baru nanti kita bisa tentukan panjang AC menggunakan perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Soal yang kedua, tentukan keliling persegi ABCD berikut. Yang diketahui adalah diagonal bidangnya. Berarti kita ambil salah satu segitiga, boleh ABC atau ADC. ABC itu segitiga siku-siku sama kaki. ADC juga sama, segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kita pakai perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Nanti dari situ kalian bisa mendapatkan panjang sisi AB dan mencari keliling perseginya. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Ada segitiga siku-siku PQR, kemudian ada sisi QS, dan ini tegak lurus juga. Jadi nanti ada segitiga lagi, segitiga siku-siku QSR dan segitiga siku-siku QSP. Yang ditanyakan keliling dan luas segitiga PQR. Sama seperti contoh soal yang tadi ya. Jadi yang diketahui panjang QS, kalian cari dulu panjang QR. Nanti kalau sudah ketemu panjang QR, panjang PQ dan panjang PR-nya bisa ditentukan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.